anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa semuanya ya, dalam keadaan yang baik semuanya ya hari ini. Ya anak-anak semuanya, sebelum belajar kali ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak semuanya mendapatkan keberkahan dalam belajar. Di atas meja semuanya. Nah, di atas meja semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabila. Ya, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar. Pada kesempatan kali ini kita yang dipelajari adalah tentang sholat fardu. Sudah tahu sholat fardu? Nah, sebelum sholat fardu pada bab 1, berarti yang kalian pelajari adalah tentang bab 1 apa? Bersuci dari hadas dan najis. Ya, cara bersuci kemarin masih ingat apa saja? Siapa yang berani menyebutkan cara bersuci? Ya, apa? Ya, apalagi Juvenal? Tayamum. Yang perempuan? Ya, kita lihat beberapa hal yang ada kaitannya dengan bersuci. Nah, bersuci itu adalah ada berwudu. Selain berwudu ada mandi. Selain mandi ada tayamum. Nah, karena cara bersuci itu nanti yang akan menentukan dalam ibadah. Dalam materi berikutnya adalah tentang sholat fardu. Sholat kita menjadi sah atau tidak. Ya, anak-anak semuanya sudah mengerjakan sholat siang hari? Coba sebutkan sholat fardu itu ada apa saja? Siapa yang berani menyebutkan sendiri? Saya. Ya, coba Imam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, tepuk tangan semuanya. Kaitannya dengan sholat fardu. Tujuan pembelajarannya di sini adalah menganalisis ketentuan sholat fardu serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesalehan individu, sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ada KTP ataupun indikator dalam pembelajarannya. Di sini adalah menjelaskan pengertian sholat fardu dengan benar. Ya, pengertian dulu tentang sholat fardu. Kemudian menelaah ketentuan sholat fardu dengan benar. Sholat fardu. Kemudian syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Kemudian yang membatalkan sholat dan juga sunnah sholat fardu. Sebelum belajar lebih lanjut kaitannya dengan sholat fardu, guru minta anak semuanya untuk bisa mengerjakan asesmen awal. Untuk mengerjakannya silakan dikeluarkan HP-nya.
sholat di sini ada tata cara yang harus kalian lakukan dari takbiratul ihram sampai salam. Namun dalam pelaksanaan sholat fardu ini kadangkala ada beberapa hal yang dilakukan. Apakah itu adalah benar atau tidak, salah atau tidak? Yang di situ adalah menyebabkan sholat fardunya kita menjadi tidak tahu apakah sah atau tidak dalam pelaksanaan sholat fardu. Kali ini kita lihat dulu ada beberapa permasalahan dalam sholat fardu. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusus. Senyum Pak Ustaz, nengok ada bajuan baca baju kawan di rumah. Apa isi baju bacanya? Ini sebabnya begitu. Yang kedua adalah ada sisa makanan di mulut. Assalamualaikum Bu ya. Saya hamba Allah dari Magelang, izin bertanya. Kalau kita sudah selesai sholat, ternyata ada sisa makanan di mulut kita dan tidak tertelan, karena saat itu gusi sedang bengkak sehingga kumur-kumur pun tidak bisa maksimal. Apakah kita harus mengulang sholat kita Bu ya? Baik. Kemudian yang ketiga ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bu ya, waktu saya bepergian pulang jam 1 malam, terus subuhnya itu kebablasan bangun sampai setengah 7. Bagaimana itu hukumnya Bu ya? Saya sampai tidak melakukan sholat subuh, mau sholat subuh udah setengah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu permasalahan yang ketiga. Kali ini anak-anak semuanya, Pak Guru minta anak-anak semuanya untuk bisa berdiskusi. Yang perempuan kita bagi menjadi 3 kelompok, yang laki-laki juga kita bagi menjadi 3 kelompok. Itu ya. Nanti mungkin ada sisanya, nanti digabungkan dengan yang lain. Ya. Sebelah sini sudah satu kelompok. Asmaul Husna. Ya. Kemudian anggotanya diisi namanya siapa, absen berapa. Kemudian kelas dan tanggalnya diisi sekarang tanggal 28. Tugas dalam kelompok yang pertama nomor 1 pokok permasalahan. Itu kalian cukup baca saja. Misalnya kalau yang kalian permasalahan sholat 2, ada seseorang mengikuti sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah dia makan nasi padang di warung sebelah masjid. Ada sisa makanan yang tertinggal di gigi orang tersebut. Ketika mengerjakan sholat dia sambil membersihkan sisa makanan di giginya dan ada yang tertelan. Nah kalian yang nomor 1 kalian lihat gambarnya aja, kalian baca ceritanya. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, apakah sah sholat orang tersebut? Jelaskan. Menelan makanan, menelan sisa makanan yang ada di mulut ketika sholat itu sah atau tidak sholatnya? Kalau kalian jawab sah, kalian jelaskan kenapa. Kalau tidak sah, kalian jawab kenapa. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang seharusnya jika terdapat sisa makanan ketika melakukan sholat. Ketika terdapat sisa makanan di mulut, seharusnya yang benar bagaimana? Kalau kalian tadi menjawab benar, ya maka di situ adalah sudah dianggap benar. Kalau itu belum, maka harus bagaimana? Apakah diludahkan, dikeluarkan, atau bagaimana kalian tuliskan?
Oh ya. Silakan dilanjutkan. Kita minta dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Yang pertama kelompok Naksa Juna Anda Imam. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Karoman yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan dalam sholat satu, bermain-main ketika sholat. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya Diwara Sini Aksa, Imam dan juga Dinas. Pokok permasalahan anak-anak sedang mengerjakan sholat berjamaah. Ada anak yang sibuk membetulkan bajunya karena merasa kekecilan. Siswa lain mengamati gambar-gambar sekitarnya ketika sholat. Siswa lain lagi sambil menyanyi dengan pelan. Nomor 2, apakah sholat anak-anak tersebut? Jelaskan. Karena mereka dari memiliki syarat wajib sholat dari dari. Tangan untuk kelompok. Dia mengatakan sah, yang kedua mengatakan tidak sah. Yang benar yang mana? Tidak. Maka jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Karena kalau ketika sholat melakukan aktivitas yang lain, di situ berarti niatnya sudah tidak melakukan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam melaksanakan sholat? Melakukan sholat dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Kelompok Anulim, Fadila, Nabila, Anastasia, Ahmad, dan Kasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan ada seorang mengikuti salat berjamaah. Sebelum salat berjamaah dia makan nasi padang di masjid. Ada sisa makanan yang tertinggal di gigi orang tersebut. Ketika mengerjakan sholat, dia sambil membersihkan sisa makanan di giginya dan ada yang tertinggal.
Sama ya, yaitu menelan makanan tadi tidak boleh atau membatalkan sholat. Kenapa? Karena sama saja makan ketika pelaksanaan sholat. Itu ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Berikutnya yang pertama kelompok Al-Amin, Adel, Zalfa, Safira, Alicia, dan Sofi. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tadi adalah kaitannya dengan terlambat dalam pelaksanaan sholat ataupun sholat di luar waktunya. Waktu sholat subuh itu adalah ketika terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Kalau sholatnya jam 7, maka di situ adalah sudah bukan lagi sholat subuh. Nah, terus bagaimana? Nah, maka di situ adalah sebangunnya jam berapapun, bangun paginya itu meskipun terlambat tetap harus melaksanakan sholat. Nah, tapi jangan menjadi kebiasaan. Ya, kalau 1-2 kali itu mungkin adalah karena khilaf. Kalau 3 kali dan seterusnya berarti itu adalah sengaja memperlambat mengerjakan sholat. Terus ini kita lihat penjelasan dari masing-masing itu tadi. Tahu tak sholat kita kalau senyum sama kami. Terbayang masa lalu berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusus. Senyum Pak Ustaz, nengok ada bajuan baca baju kawan kita. Apa isi baju bacanya? Itu memang dibaca. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, batal. Assalamualaikum Bu ya. Saya Mbak Allah dari Magelang, izin bertanya. Kalau kita sudah selesai sholat, ternyata ada sisa makanan di mulut kita dan tidak tertelan, karena saat itu gusi sedang bengkak sehingga kumur-kumur pun tidak bisa maksimal. Apakah kita harus mengulang sholat kita Bu ya?
Baik. Setelah sholat ada sisa makanan di mulut. Apakah harus mengulang sholatnya atau tidak? Karena Anda tidak makan dan tidak makan. Bahkan sepanjang sholat Anda menyimpan kelereng di mulut Anda juga sah. Cuma ngapain Anda main-main dosa? Misalnya menyimpan sesuatu, selagi tidak ditelan, kecuali niatnya main-main. Misalnya sesuatu disimpan, ada sesuatu, mohon maaf, ada sesuatu mungkin ada makanan di dalam mulut, mau dibuang dipakai. Kalau ditelan batal, tahan di mulut. Tapi yang lain jangan ditiru. Maksudnya di mulut ada sisa makanan. Kalau Anda telan dengan sengaja sisa makanan itu adalah batal sholat Anda. Kalau ada sisa makanan keluarkan. Maka dengan cara kita mudahkan alat sorban kita atau lengan kita atau bagaimana, ya kan bersih. Karena pelanggaran mudah bersih baju kita. Wah, itu sorbannya. Nanti sorbannya cuci. Ya kata orang semua pakai masjid Anda ludahi. Bukan. Baik seperti itu. Kalau memang ternyata makanan masih ada di mulut asalkan Anda tidak menelannya, maka sholat Anda sah, nggak perlu pulang. Bahkan kalau seandainya ada sisa makan di dalam mulut tapi ketelan, karena makanan sedikit ketelan, bukan ngeler, mau dibuang sebetulnya belum buang, namanya tidak tahu kenapa ketelan, tidak batal karena dengan tidak sengaja dan makanannya sedikit. Tapi kalau makanannya banyak batal. Sedikit sapi, sedikit sisa makanan sedikit. Kalau Anda bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bu ya, waktu saya bepergian pulang jam 1 malam, terus subuhnya itu kebablasan bangun sampai 6:30. Bagaimana itu hukumnya Bu ya? Saya sampai tidak melakukan sholat subuh, mau sholat subuh udah 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang pulang bepergian jam 1 malam, kemudian ketiduran, asal tidur beneran, kalau sampai bangun jam 7 dia tidak dosa. Karena ketidur, termasuk uzurnya orang meninggalkan sholat, itu orang lupa. Jadi kalau orang lupa waktu kemudian tidak sholat tidak dosa. Sama orang yang tidur, asalkan tidurnya sebelum waktunya. Kalau tidur sebelum waktunya dan tidak menjadi kebiasaan, kalau kebiasaan namanya kurang ajar. Jadi sengaja setiap hari tidurnya jam 3. Kemudian apa? Setiap hari kelewat, ini namanya kurang ajar. Tapi ini jarang terjadi kepada ibu tersebut, hanya waktu itu terlalu capek, tidur jam 1, bangun-bangun jam 7. Hebat, tidurnya lagi 6 jam gak bangun. Hebat betul ini. Orang biasanya kalau sudah tidur 3 jam saja terus langsung. Ini tapi hebat, barangkali ibu orang hebat. Jadi orang biasanya tidur 3 jam saja nggak enak itu. Kalau masih jam 1 mau belasan ya. Tapi apapun bentuknya, kalau orang namanya ketiduran dimaafkan. Ya setelah bangun nanti dikodok. Setelah bangun langsung melakukan sholat. Tidak usah tunggu esok jam. Tidak usah tunggu waktu subuh besok. Langsung saja setelah bangun, setelah pulang nanti jam 7, ya Allah ketinggalan. Aku jadi bayi ini, tidur bayi. Bangun langsung melakukan sholat. Tidak dosa karena dia tertidur. Yang masalah Pak, sudah azan subuh langsung tidur, haram, dosa dia ketinggalan sholat. Diskusi tadi yang sudah anak-anak semuanya lakukan. Nah, tadi yang pertama adalah kaitannya dengan apa yang pertama tadi? Bermain-main ketika sholat, maka tidak boleh ya, karena hal itu adalah membatalkan dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua adalah menelan makanan yang tersisa di mulut, maka diusahakan untuk dikeluarkan. Kita usapkan kepada tangan kita, kepada mukena kita, kemudian jangan diusahakan kepada tangannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sholat subuh jam 7. Bagaimana? Nah, asalkan tidak menjadi kebiasaan karena khilaf, maka itu tetap harus dikerjakan. Nah, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Jam berapapun anak-anak semuanya bangun, maka tetap harus dikerjakan. Kali ini kita lihat dalam materi tentang sholat fardu ini. Yang pertama adalah pengertian sholat fardu. Apa pengertian sholat fardu? Secara bahasa, sholat fardu adalah berdoa atau doa meminta kebaikan.
Dasar hukum dalam sholat fardu adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Coba kita baca bersama suratnya dari tahun 1, 2, 3.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah belajar materi fikih tentang sholat. Anak-anak bisa melakukan sholat dengan seharusnya. Hari ini senang dalam belajar? Senang. Alhamdulillah ya, senang semuanya dalam belajar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akhiri dengan berdoa, tangan di atas meja semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Guru cukup siap, banyak salam dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.